please. Sore itu. Lihat, tato kita nyambung. Sekarang kamu ingat aku kan? Dulu, kita pernah bikin tato ini bareng. Emangnya tato ini buat apa? Buat bukti cinta kita. Setelah aku lulus kuliah di Korea Tenggara, aku janji, aku bakal nikahin kamu. Maaf ya, aku gak kenal kamu. Sayang, Arga, kamu pacaran sama Aura? Iya, yang punya janji nikahin aku itu Arga, bukan kamu. Nih. Kayaknya ada yang gak beres. Dulu kan Arga cuma cowok culun yang ngeliatin kami pacaran. Kok sekarang malah jadi pacarnya Aura? kita pulang dulu ya sayang. Kamu harus minum obat. Obat? Sejak kapan Aura sakit? Sebelum tidur, minum obatnya kayak biasa ya sayang. Makasih ya sayang, kamu selalu ngertiin aku. I love you 3000. Kalung apa ini? Aku kalung ajaib, pendengar suara hati. Aku milik nenek moyang purbamu, Raya Mahera. Kok kalung ini bisa ngomong? Pakailah aku dan ungkap kebenaran masa lalu kamu. Kok kamu gak tidur? Aku gak ngantuk sayang. Apa obatnya gak diminum ya? Obat itu kan bikin ngantuk. Arga gak ngomong apa-apa, tapi kok aku bisa dengar suaranya? Obatnya udah kamu minum kan sayang? Baguslah, kalau begitu dia gak akan ingat Jo lagi. Jo, apa Jo cowok yang aku temuin tadi? Kenapa tangan kamu di belakang? Kamu nyembunyiin apa? Gawat, dia gak boleh tahu kalau tato di telapak tanganku udah aku hapus. Nggak mungkin. Selama bertahun-tahun, itu nggak pernah luntur ataupun hilang. Kamu siapa sebenarnya? Kamu bohongin aku kan? Jangan sakitin abang aku. Jangan, apa jahat? Jangan tahan aku. Aku itu lagi belain kakak. Jo adalah kakakku, dan dia memiliki keistimewaan autis dan bisu. Dan dia sering dibully sama teman kantorku. Ada duit nggak? Jo, gak ada uang. Karena Jo bawa bekal. Kayak gini dibilang bekal. Nggak ambil bekal Jo. Woi, lu jangan berani sama anak yang lebih lemah dong. Lu gak malu apa sama anak autis? Kak, udah dong. Ya pusing. Kak, botol apa ini? Siapa yang kasih kakak ini? Susu coklat. Jahat banget sih. Dia pasti tahu kalau Jo nggak boleh makan coklat. Coklat kan bahaya buat autis. Siapa yang nyakitin dia sih? Yang sotoy deh. Kamu sengaja ngasih dia coklat, tapi kamu juga melak dia. Apa namanya kalau bukan nyakitin? Nih, pakai nih biar nggak sotoy. Apa nih? Itu kalau ajaib membaca suara hati. Kakak bisa ngomong normal? Loh, kok kakak diem? Dibilangin itu kalung ajaib. Kalung itu warisan dari nenek moyangku. Berkat kalung ajaib itu, aku bisa dengar suara hati kakakmu. Masnya cari siapa? Alah, bekal ketukar. Aku membawa hokat. Oh alah, kamu ternyata bisu dan autis. Aku dengar suara hati kamu aja ya. Aku lapar. Disitulah aku nanya, dia punya uang atau enggak buat beli makan. Tapi kamu ngasih dia coklat. Kamu tahu nggak kalau autis itu nggak boleh makan yang ada coklatnya? Jujur aku nggak tahu, tapi Susu coklat itu punya kamu. Bekal kita ketukar. Dan dia minta buat ngembaliin ke kamu. Selama ini aku salah paham. Maaf ya, aku udah nuduh kamu yang enggak. it's okay. Kan semuanya udah diluruskan. Kita bisa jadi teman lagi kan? Kita semua harus baik dan berteman. Aduh, tumpah deh. Mas, minta tisu. Mbak, ini nomor HP saya. Makasih ya, Mas. Saya pergi dulu. Padahal udah ikutin semua petunjuk di buku primbon. Tapi kenapa masih gagal ya? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama sama Mbak ini. Mas, saya mau bayar. Sabar Mbak, jangan kemana-mana ya. Karena sadar diri kalau aku culun, aku pun cari tips PDKT buat menarik perhatian cewek. Ini dia, untung wasiat dari leluhur gak hilang. Cara pertama, cari perhatian dia lewat penampilan dan sikap romantis.
Maaf menunggu. Saya terima ya bayarannya. Nih, kembaliannya. Aduh, maaf. Saya lagi sibuk bunga. Permisi. Sayangnya, cara itu gagal. Makanya aku pakai cara kedua. Yaitu, goda lewat perhatian dan harta. Misi, Neng. Ayo, abang antar. Maaf mas, tapi saya bawa mobil. Dan kalau masih juga gagal, kita coba lagi besok. Dengan confess langsung. Saya mau ngomong jujur. Aduh, tumpah deh. Mas, minta tisu. Pas banget aku udah nulis nomor HP aku di tisu. Mbak, ini nomor HP saya. Makasih ya mas. Saya pergi dulu. Kalau semua cara dari leluhurku gagal, apa dia bukan jodohku ya? Apaan nih? Aku adalah kalung ajaib pembaca suara hati. Aku adalah warisan dari leluhur yang lebih terpercaya ketimbang leluhurmu. Datang-datang malah ngina leluhur. Nggak apa-apa deh. Cobain aja. Mas, kayaknya HP saya tinggal di meja deh. Menurut kamu, saya gimana? Mas pelayan tadi lucu deh, jadi naksir. Tapi dia pasti nggak mau sama aku yang jadi anak satu. Kamu beneran naksir saya? Kok dia tahu sih? Kok dia tahu sih? Anu mas, kamu baca suara hati saya? Maaf kalau kesana curang, tapi saya mau sama kamu. Walaupun janda, anak 5, saya sayang sama kamu. Makasih ya, udah nerima aku apa adanya. Makasih kalung ajaib. Ternyata kamu lebih top daripada wasit kuno. Kapan lagi makan di traktir karyawan sendiri? Hei Gembel, kamu berani masuk rumah saya? Sejak pensiun, aku selalu diganggu sama Gembel ini. Tiap hari, dia selalu merhatiin rumahku diam-diam. Baik banget deh karyawan aku. Setiap pergi ke kantor, selalu dibawain makanan. Dia juga selalu ganggu aku kalau bawa makanan. Kok kamu hancurin? Daripada kamu yang hancur. Awalnya aku biarin dia, karena dia cuma gembel. Tapi dia terus ganggu aku dimanapun. Cukup, saya udah gak tahan dengan kelakuan kamu. Saya bakal lapor kamu ke polisi. Berisik. Ditolong angkat, terima kasih. Ngomong sama dia nggak ada gunanya. Mending aku dengerin suara hatinya. Untung almarhum anakku ngasih kalung ajaib yang bisa mendengar suara hati. Kalau aku kayak gini, biar Pak Tohin nggak ketemu malaikat maut. Aku bakal ketemu sama malaikat maut. Maksud kamu apa? Hah? Hah? Perasaan dari tadi aku diam. Dadaku sakit. Sesak napas. Jangan bilang tadi bapak sempat makan makanan ini ya. Dikit. Aku pingsan. Terus kok gembel tadi jadi rapi gini? Pokoknya kalau kalian nggak nemu dokter terbaik buat Pak Topan, aku pecat kalian semua. Hei, kamu siapa? Pak, bapak udah nggak apa-apa. Bapak tahu nggak? Semua makanan karyawan bapak itu beracun. Maksud kamu? Sebenarnya, aku agen freelance yang udah kerjasama dengan Raya sejak lama. Bapakku diincar para karyawan. Awasi makanannya. Tertanda Raya. Pasti meninggal. Aku dapat pesan rahasia terakhir dari dia. Makanya selama ini aku selalu ngintar rumah ini. Buat tahu kapan dapat terima makanan dari karyawan-karyawan bapak. Astaga, ternyata selama ini kamu berusaha buat nyelamatin saya. Kau semua makanan beracun. Kenapa pas kamu makan gak apa-apa? Beracun buat bapak, tapi buat saya nggak apa-apa. Soalnya kan isinya bahan-bahan alergi buat bapak. Astaga, kamu sampai pelajarin semua alergi yang saya punya. Terima kasih ya, udah selalu nolongin saya. Sebelum saya benar-benar lengser, saya mau kamu jadi bodyguard resmi saya. Bisa? Perintah bapak bagi saya perintah Buraya juga. Saya siap. Kalau dia nolak, aku bakal paksa dia masuk kosanku. Woi, maksud lo apa dorong-dorong? Aku mau nolong mbak ini, tapi aku bisu. Kamu ngomong apa? Woi udah gece, lepasin cewek gue. Aku mau dibawa kemana? Woi, arah. Aku di sini. Gembel yang tadi udah kabur. Untunglah, hampir aja korbanku kabur. Setiap first date, aku selalu ngajak cewek-cewek ke kosan. Mendung nih, ngedate-nya di kosan apa aja? Nggak mau ah. Aku takut kalau cuma berdua. Terus, aku cari alasan aja, biar dia mau jalan. Yaudah,
Ke mall aja yuk biar rame. Pas kami lewat kosanku, aku bakal tarik dia buat masuk. Jadi, yang dibilang ODGJ tadi beneran? Lepasin! Kamu mau culik aku? Enggak. Kamu mau aku pakai kalung ini? Kamu udah bisa dengar suara hatiku kan? Apa-apaan ini? Semua ini berkat kalung ajaib pendengar suara hati. Peninggalan kakakku, Raya. Pakai kalung ini buat dengerin suara hati pacarmu. Dia bukan orang baik. Dan ternyata benar, aku dibawa ke kosan. Sebenarnya dari awal, aku emang gak ada rencana bawa kamu ke mall. Tapi, Sebenarnya aku juga malu aja tadi, makanya nolak. jadi sebenarnya kamu mau? Aku ke toilet dulu ya. Aku harus cari jalan kabur. Jendela. Halo manis. Kamu? Udah kuduga, kamu bakal kabur. Aduh, aku harus gimana ini? Tenang aja mbak, aku bakal tolong kamu. Kamu? Woi, copet! Kalau nolong gua kan copet. Sebenarnya orang itu juga copet, Bang. Sebenarnya aku bohong. Om tadi aslinya polisi. Kamu ditilang. Mengemudi di bawah umur, nggak pakai helm pula. Ya, jangan tilang saya dong, Om. Nanti saya dimarahin emak. Nggak bisa. Hukum tetap hukum. Kamu telepon aja emak kamu ke kantor polisi. Nggak mau, lepasin saya. Mata. Di sini yang bersalah kamu. Jangan playing victim. Pas itu aku nggak sengaja dengar suara hatinya dan panik. Apa kubur gel aja ya anak ini? Om, pesawat Korut menyerang. Yang darurat militer kan Korsel. Woi, jangan ambil borgolku. Aku nggak sengaja papasan lagi sama polisi itu. Waduh, polisi yang tadi kok di sini juga sih? Karena terlalu jauh, aku berusaha nguping pakai kalung ajaib. Untungnya